Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Jessica Amelia Butar-Butar. Saya dari kelas B reguler 24 jurusan Pendidikan Sejarah dan saya berasal dari kelompok 7. Jadi di sini saya akan berhistorytelling sesuai dengan pembahasan CBR saya yang kemarin. Jadi pada pengerjaan CBR saya menjadikan bahan yaitu buku yang berjudul Gandhi sebuah autobiografi. Dan tentunya di sini saya akan berhistorytelling sesuai dengan apa yang dibahas dalam buku ini. Jadi dalam buku ini membahas tentang riwayat Gandhi, Mahatma Gandhi, mulai dari dia lahir sampai meninggalnya Gandhi. Jadi di sini saya akan membahas tentang Gandhi secara singkat dan ringkas. Jadi langsung aja kita masuk ke kehidupan awalnya. Bernama lengkap Mohandas Karamchand Gandhi. Lahir di Porbandar, Gujarat, India pada tanggal 2 Juli 1869. Beliau lebih dikenal luas dengan sebutan Mahatma Gandhi sebagai seorang pengacara, aktivis, politisi, bahkan sekaligus pemimpin spiritual berkebangsaan India. Banyak gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi, yaitu gerakan kampanye kemanusiaan, perjuangan hak sipil dan hak-hak yang tertindas. Lalu, gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Gandhi sangat-sangat mampu menginspirasi dunia. Sehingga bagi Gandhi diberikanlah gelar Mahatma dari orang-orang yang kagum padanya, yang dimana Mahatma sendiri memiliki arti yaitu sang jiwa agung. Sehingga Mahatma Gandhi dikenal dengan sebutan Mahatma Gandhi sang jiwa agung. Jadi sekarang kita masuk ke keluargaan Gandhi. Ayah Gandhi bernama Uttamchand Karamchand Gandhi yang merupakan seorang dewan atau menteri negara di bagian Porbandar, India, yang dimana pada saat itu India berada di bawah kekuasaan Britania Raya atau Inggris. Sedangkan ibunya Gandhi bernama Putlibai yang merupakan istri keempat dari ayah Gandhi. Jadi dari kekeluargaan Gandhi memiliki dua saudara tiri dari pernikahan ayahnya dengan istrinya yang lain, dan Gandhi juga memiliki 3 saudara kandung yang satu ibu dan satu ayah dengan Gandhi. Jadi ibu Gandhi, Putlibai, dikenal sebagai seorang wanita yang sangat religius dan taat beragama, sehingga membentuk Gandhi kecil sebagai seseorang yang sangat taat akan agamanya. Gandhi sangat menekankan dan menanamkan etika Hindu dalam dirinya dan menerapkannya dalam hidupannya sehari-hari. Penekanan apa saja itu? Seperti vegetarianisme, kesederhanaan hidup, toleransi agama, adanya rasa saling menghargai dan menyayangi, dan yang terakhir yaitu penolakan terhadap kekerasan. Jadi penolakan terhadap kekerasan ini adalah salah satu moto hidupnya Gandhi. Dia ingin membela kebenaran tapi tidak disertai dengan kekerasan. Seiring bertambahnya usia Gandhi, Gandhi banyak melakukan pemberontakan ataupun pelanggaran terhadap norma-norma atau peraturan dalam agama Hindu maupun keluarganya. Ada 2 contoh pelanggaran ataupun pemberontakan Gandhi terhadap nilai-nilai norma keagamaan Hindu. Yang pertama yaitu Gandhi memakan daging sapi. Dalam agama Hindu dilarang keras untuk menyembelih, apalagi memakan hewan seperti lembu dan sapi. Mengapa demikian? Karena dalam agama Hindu, lembu dan sapi dianggap sebagai hewan yang suci, karena lembu dan sapi dianggap sebagai jelmaan dewa. Dan bahkan umat Hindu juga meyakini bahwasannya jika mereka nanti telah meninggal, roh mereka akan bereinkarnasi menjadi seekor lembu atau sapi. Jadi untuk menyembelih dan apalagi memakan daging sapi atau lembu itu sangatlah dilarang keras dalam agama Hindu. Yang kedua, Gandhi meminum minuman beralkohol.
Sebenarnya minum minuman beralkohol ini dilarang di dalam semua agama ya teman-teman, termasuk agama Hindu. Tapi Gandhi melanggar aturan tersebut. Yang pertama ada memakan daging sapi, yang kedua minum minuman beralkohol. Gandhi sudah melanggar 2 peraturan keras yang dilarang dalam agama Hindu. Jadi ada fakta yang menarik loh dari dalam diri Gandhi. Kalian mau tahu nggak apa? Nyata Gandhi menikah di usia yang masih menginjak ke 13 tahun. 13 masih sangat muda ya kan? Awalnya Gandhi dijodoh-jodohkan dengan seorang wanita anak pedagang yang bernama Kasturba Makhanji, yang dimana Kasturba Makhanji masih menginjak usia yang ke-14 tahun. Wah, beda 1 tahun ya dengan Mahatma Gandhi. Ternyata istrinya Gandhi, Kasturba, lebih tua 1 tahun dibandingkan Gandhi. Gandhi yang pada saat itu masih remaja, ia mengatakan bahwasannya ia juga menerima penjodohan itu karena ketertarikannya untuk mencoba tren baju baru pada saat itu, yang dimana hanya digunakan jika seseorang menikah. Jadi dengan kata lain, Gandhi menerima penjodohan itu karena ketertarikannya dengan tren baju pernikahan. Aneh ya kan kalau kita dengarnya, karena ketertarikan dengan baju sampai menerima penjodohan. Lalu seiring berjalannya waktu, Gandhi mengatakan bahwasannya pernikahan yang awalnya dia katakan tidak memiliki arti apa-apa sudah didasari oleh nafsu, yang dimana itulah menjadi awal dimana menuju penyesalan Gandhi dalam hidupnya. Salah satu penyesalan Gandhi. Mengapa demikian? Karena ayah Gandhi, Karamchand Utamchand, sedang kritis menghadapi penyakitnya. Yang di saat bersamaan, Gandhi lebih memilih untuk meninggalkan ayahnya yang sedang sakit dan memilih untuk melakukan hubungan badan dengan istrinya. Dan di saat yang bersamaan, saat itulah itu menjadi penyesalan bagi Gandhi. Mengapa? Karena ayah Gandhi yang kritis tadi meninggal dunia. Sekarang dan Gandhi kehilangan momen penting untuk mendampingi sang ayah di saat-saat terakhir karena untuk memenuhi nafsunya tadi. Gandhi sangat menyesal. Dalam autobiografinya, Gandhi mengatakan, "Saya sangat malu, saya sedih. Jikalau saya tidak dibutakan oleh nafsu binatang itu, pasti saya akan berada dalam kamar ayah saya dan dia akan meninggal dalam pangkuan saya." Gandhi menyesal. Gandhi mengatakan seperti itu. Kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Gandhi ya. Dia menyesal karena memilih untuk memenuhi nafsunya daripada mendampingi ayahnya di saat yang kritis. Jadi, tak berselang lama dari meninggalnya ayah Gandhi, istri Gandhi, Kasturba Makhanji, mengandung. Tak lama juga, anak yang dikandung Mas Kasturba meninggal dalam kandungan. Situ Gandhi sangat sedih dan hampir berputus asa. Tapi Gandhi tetap kuat karena Gandhi yakin bahwasannya apa yang telah menimpanya itu adalah cara Tuhan untuk menerimanya kembali dengan mengampuni semua dosa-dosa dan kesalahan Gandhi di masa lalu. Lanjut ke pendidikan Gandhi. Singkat saja, Gandhi bukanlah seorang anak yang sangat pintar, tapi dia rajin, tekun. Jadi, pada tahun 1888, tepatnya pada usia Gandhi yang masih menginjak 18 tahun, Gandhi memilih untuk terbang ke London, Inggris, di mana Inggris adalah negara penjajah negaranya sendiri. Gandhi terbang ke Inggris untuk melanjutkan studinya. Sesuai dengan permintaan orang tua Gandhi, Gandhi memilih untuk melanjutkan studinya di bidang hukum, yang dimana Gandhi memilih untuk mengambil sebuah studi di bidang hukum di sebuah perguruan tinggi Inggris khusus hakim dan pengacara, yaitu nama perguruannya adalah The Honourable Society of the Inner Temple, London. Jadi, selama menjadi mahasiswa hukum di London,
Mahatma Gandhi mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan transisi kebudayaan Barat, yang dimana Gandhi sebagai seorang Hindu harus menanamkan etika vegetarianisme, tidak boleh makan daging sapi. Tentu transisi yang baru dihadapi oleh Gandhi itu menjadi pengaruh besar baginya untuk bisa bersosialisasi kembali dengan lingkungan yang berbeda dari sebelumnya. Tapi beruntungnya Gandhi, ia dipertemukan dengan salah satu anggota Theosophical Society yang mengajak Gandhi dan membuat Gandhi tertarik untuk mendalami salah satu kitab utama dalam agama Hindu, yaitu Bhagavad Gita. Dan ketika Gandhi mempelajari Bhagavad Gita, Gandhi menemukan ketenangan dalamnya. Tepat berselang selama 3 tahun lebih, tepatnya pada tahun 1891, Gandhi berhasil menamatkan studinya dan sudah menjadi seorang pengacara. Seperti yang kita tahu bahwasannya Gandhi adalah pejuang kemerdekaan, tokoh nasionalis, tokoh revolusi India. Tapi pada faktanya gerakan kemanusiaan Gandhi pertama kali dilakukan itu bukanlah di India. Karena saat dari Inggris kembali ke India, Gandhi mengalami kesulitan untuk mencari pekerjaan. Tepat 2 tahun berselangnya, yaitu pada tahun 1893, Gandhi mendapatkan tawaran kontrak selama 1 tahun untuk bekerja di sebuah perusahaan India yang terletak di Afrika Selatan. Itu perusahaannya bergerak di bidang hukum. Gandhi diberi kedudukan, beri posisi yang ada kaitannya dengan hukum. Jadi setelah Gandhi terbang ke Afrika Selatan, Gandhi sampai di sana, betapa terkejutnya Gandhi karena ia melihat adanya diskriminasi dari pemerintah, yang dimana pada saat itu Afrika Selatan berada di bawah kekuasaan Belanda dan Inggris. Gandhi dan orang-orang India lainnya mengalami diskriminasi karena pada saat itu pemerintahan menerapkan sistem apartheid, yang dimana kulit putih dianggap sebagai raja dan kulit hitam dianggap sebagai budak. Dari pengalaman itulah muncul rasa ingin berjuang dari dalam diri Gandhi. Gandhi ingin memperjuangkan hak-hak sipil orang India yang telah dirampas dan hak-hak orang India yang diinjak-injak pada pemerintahan pada saat itu di Afrika Selatan. Semakin seriusnya, pada tahun 1894, Gandhi mendirikan sebuah kampanye kemanusiaan, yaitu Kongres India Natal, yang dimana itu bertujuan untuk membela hak-hak sipil orang India, yang dimana selama 20 tahun Gandhi bersama orang-orang India di Afrika Selatan bergabung dalam organisasi tersebut sehingga menjadi sebuah kekuatan politik. Lanjut, pada tahun 1915, tepatnya pada usia Gandhi yang menginjak ke 35 tahun, Gandhi diminta untuk datang ke India secara khusus, untuk yang dimana di situ Gandhi sudah menjadi seorang tokoh nasionalisme India karena keberhasilan politik Gandhi di Afrika Selatan, yang dimana itu disebutkan juga membangkitkan semangat dari salah satu tokoh terkenal dunia untuk melawan politik apartheid, yaitu Nelson Mandela. Jadi Gandhi diminta secara khusus datang ke India sudah sebagai tokoh nasionalisme yang mana itu pada tahun 1915. Dan mendengar kabar Gandhi datang ke India, salah satu tokoh politik perjuangan sosial dan kemerdekaan India, yaitu Gopal Krishna Gokhale. Ia mengajak dan meminta secara khusus untuk Gandhi bertemu dengannya untuk membahas langkah apa yang mereka lakukan untuk mengusir atau mengeluarkan Inggris dari India karena sudah banyaknya masalah sosial yang terjadi, diskriminasi yang terjadi. Jadi pada tahun 1920 Gandhi bergabung sebelum mengambil kepemimpinan,
mengambil alih kepemimpinan yaitu pada tahun 1920 bergabung di INC. INC adalah India National Congress, pejuang kemerdekaan India. Itu tujuan organisasi itu. Gandhi bergabung di situ. Pada awalnya Gandhi melakukan kampanye Salt Satyagraha, yaitu ketegasan dalam kebenaran dan penolakan terhadap kekerasan. Itu moto hidup Gandhi dalam membela kebenaran. Salt Satyagraha, pawai garam. Yang dimana pawai garam dianggap sebagai salah satu pergerakan kemerdekaan India yang sangat berpengaruh besar pada tahun 1930. Lalu dari gerakan itu paling signifikannya sampai pada tahun 1930 dideklarasikanlah kemerdekaan India. Tapi kemerdekaan itu belum didapatkan oleh India, dan pada tahun 1931 Gandhi salah satu-satunya tokoh dari INC yang dipanggil untuk mewakili India di sebuah konferensi pembahasan kemerdekaan India di London, Inggris. Tapi kampanye itu atau deklarasi itu tidak membuahkan hasil apapun, tidak membuahkan hasil sama sekali. Tapi Gandhi dipenjara, dan Gandhi penjara selama 2 tahun, dan Gandhi bebas pada tahun 1934. Jadi singkat cerita, pada pecahnya Perang Dunia Kedua, tepatnya pada tahun 1939, Gandhi dengan tegasnya melakukan kampanye Quit India supaya menariknya keluarnya Inggris dari India, dan ternyata kampanye itu berhasil, dan itu menjadi salah satu faktor utama terjadinya kemerdekaan India pada tahun 1946. Lalu ada seorang anak didiknya Gandhi bernama Jawaharlal Nehru, yang dimana saat Gandhi sedang kritis, Gandhi memberikan mandat kepada Jawaharlal Nehru untuk menjadi penerusnya. Ya, dimana Jawaharlal Nehru dikenal sebagai Bapak orang India atau Presiden pertama kebangsaan India. Pada tahun 1947, tidak lama dari kemerdekaan India, Gandhi meninggal ditembak oleh sesama Hindu, yang dimana saat itu Gandhi sedang menghadiri acara doa, dan ada seorang ekstremisme bernama Nathuram Godse bersama rekan-rekannya. Pada awalnya Nathuram Godse bersujud di kaki Mahatma Gandhi, tapi tiba-tiba Nathuram Godse menembakkan pistol ke arah perut Gandhi sebanyak 3 kali. Dor, dor, dor. Gandhi pun tumbang. Gandhi meninggal dengan timah panas. Sangat tragis meninggalnya Mahatma Gandhi. Dan pada tahun 1949, Nathuram Godse bersama rekan-rekannya menerima ataupun mendapat hukuman mati. Jadi sekian hasil storytelling saya, sekian yang bisa saya sampaikan. Jikalau ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Tapi semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi ilmu baru yang menambah wawasan kita bahwasannya Gandhi adalah salah satu tokoh yang sangat mempengaruhi dunia, tokoh besar dunia. Kita bisa meneladani sifatnya, yaitu Satyagraha, ketegasan dalam kebenaran dan penolakan terhadap kekerasan. Jadi, sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Sampai jumpa semuanya. Bye.